Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan rapat dan rapat koordinasi dan pembinaan perpustakaan sekolah di Kabupaten Tulungagung tahun 2023. Hari ini saya yang bertindak sebagai pembawa acara akan mengantarkan kegiatan hari ini yang mana nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Punglina dan Ibu Yesi dan Ibu Tahta. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya adalah jadwal Zoom perpustakaan untuk tingkat kecamatan SDMI Kecamatan Bandung dan Sumber Gempol kalau tidak salah ya. Tapi Bapak Ibu di luar kecamatan tersebut masih bisa bergabung karena materi yang akan disampaikan kurang lebih sama. Bagaimana untuk Bu Lina, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak Anang. Iya, Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya, nanti ketika ada pertanyaan silakan raise hand atau diketik di kolom langsung tanyakan. Tidak ada waktu khusus untuk tanya jawab. Nanti selama materi berlangsung, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan apabila ada yang ditanyakan seperti itu. Silakan. Nah. Terima kasih, Pak Anang. Selamat pagi buat Bapak Ibu dan teman-teman. Pagi ini kembali kita Zoom ya. Saya akan menjelaskan tentang akreditasi Bapak Ibu. Kami sudah berkali-kali memberikan informasi kalau akreditasi relaksasi ini masih ada nggih Bu tahun 2023. Dan untuk instrumennya relaksasi akreditasi masih tetap sama dengan relaksasi akreditasi tahun 2022. Kalau 2021 itu tanpa foto kegiatan, tanpa foto gedung perpustakaan. Kalau yang ini disertai dengan foto-foto kegiatan, foto koleksi, juga gedung. Karena kesempatan untuk akreditasi relaksasi ini tidak setiap tahun ada, nggih Bapak Ibu. Jadi kami harapkan dan kami sarankan Bapak Ibu untuk mengikuti akreditasi relaksasi ini. Akreditasi relaksasi ini nilainya C, berlaku 3 tahun. Nanti setelah panjenengan mendapatkan akreditasi C, langkah selanjutnya tahun keempat panjenengan bisa mengikuti akreditasi reguler. Nanti panjenengan menghubungi kami perpustakaan daerah ya, dan kami akan koordinasi dengan perpustakaan provinsi karena yang mengkoordinasi untuk akreditasi reguler itu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Untuk akreditasi reguler itu dipersiapkan lebih mendetail, Bapak Ibu. Untuk sementara di wilayah Kabupaten Tulungagung yang reguler ada 3, ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah memperoleh akreditasi A Juli tahun kemarin, tahun 2022. Kemudian SMA N1 Kedungwaru dengan nilai B dan SMA N1 Ngunut dengan nilai A.
Nah, kami harapkan untuk tahun ke depan sekolah Bapak Ibu bisa menyusul SMA N1 Kedungwaru dan SMA N1 Munut J. Dengan waktu 3 tahun ini, mari bersama-sama kita memperbaiki J, perpustakaan kita biar kedepannya lebih baik. Bapak Ibu, dengan adanya lomba ini tidak perlu takut atau down ya, diikuti aja karena ini termasuk nanti untuk kita mengukur sejauh mana perpustakaan yang ada di Kabupaten Tulungagung memenuhi standar nasional perpustakaan. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya mulai jelaskan untuk instrumen akreditasi relaksasi. Nah, ini langsung yang kami share di grup. Bapak Ibu sudah masuk grup jenjang sekolah Ini ada nomor NPP, nomor pokok perpustakaan. Ini Bapak Ibu apabila sekolahnya belum ada NPP, segera didaftarkan Nanti bisa menghubungi adminnya, ada Bu Tahta, Bu Yesi, sama Pak Anang. Bapak Ibu, untuk saat ini kami menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti akreditasi, juga lomba, juga sekalian pengisian NPP karena datanya sama semuanya Bapak Ibu Jadi satu data untuk 3 kegiatan. Nah, ini saya lanjutkan. Untuk A, identitas perpustakaan. Ini ada nama perpustakaan, alamat. Ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Untuk SK pendirian perpustakaan ini sudah banyak contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu apabila belum paham, nanti bisa kami kasih contohnya sekolah-sekolah yang sudah ada SK pendirian perpustakaan. Kemudian ke bawahnya visi misi. Kemudian data B, perpustakaan. Ini terdiri dari koleksi Bapak Ibu. Seperti biasa, ini koleksinya ada buku teks, buku fiksi, buku non-fiksi, audio visual, e-book, koleksi referensi, ada koran, ada majalah, gitu Kemudian sarpras. Sarpras ini luas tanah, luas gedung. Bapak Ibu yang masih menggunakan ruang kelas untuk dijadikan perpustakaan, tidak apa-apa, tetap dihitung luas dari ruangan itu. Kemudian ada komputer untuk perpustakaan. Selanjutnya kapasitas bandwidth ini, kemudian fasilitas umum di perpustakaan. Yang ketiga adalah pelayanan. Ini hubungannya dengan jam buka perpustakaan, jumlah anggota perpustakaan. Untuk menambah jumlah anggota perpustakaan, Bapak Ibu ada caranya ya. Setiap murid baru, misalnya kalau yang SD ya, itu kelas 1, itu bisa didaftarkan, diberi bimbingan untuk menjadi anggota perpustakaan. Itu juga untuk SMP dan SMA. Biasanya kalau SMP SMA ada untuk kegiatan orientasi, Bapak Ibu, itu bisa sekalian promosi perpustakaan. Kemudian jumlah buku yang dibaca per bulan, jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, tenaga perpustakaan. Kemudian ini yang A, tenaga keseluruhan. Ada pustakawan, ada pendidikan perpustakaan, ada sertifikasi pustakaan, dan organisasi profesi. Dan saya beritahu untuk sedikit informasi untuk sertifikasi pustakawan. Sertifikasi pustakawan itu beda dengan sertifikasi guru Bapak Ibu jangan beranggapan kalau sudah mendapat sertifikasi pustakawan terus dapat honor seperti guru ini lain. Ini pengembangan kompetensi untuk pustakawan. Kemudian organisasi profesi ini bisa diisi kalau penjenengan sebenarnya di Tulungagung itu harus dihidupkan kembali
Ikatan Pustakawan IPI cabang kabupaten, juga Adpusi, Bapak Ibu. Kedepannya ini harus dihidupkan kembali karena untuk sementara kan mati suri. Kemudian yang kelima adalah penyelenggaraan dan pengelolaan. Ini hubungannya dengan anggaran yang ada di kantor panjenengan, Bapak Ibu. Jadi ini ada anggaran per tahun khusus perpustakaan itu ada berapa? Anggaran partisipasi, kemudian anggaran untuk pembelian koleksi, anggaran lembaga induk. Kalau anggaran lembaga induk ini yang dimasukkan adalah anggaran di sekolah, Bapak Ibu, keseluruhan. Kalau anggaran yang A ini, anggaran per tahun itu anggaran khusus untuk perpustakaan. Kemudian kerjasama perpustakaan. Ini bukti fisiknya nanti panjenengan bisa MOU, mengadakan kerjasama dengan perpustakaan daerah, misalnya untuk sekolah-sekolah yang kerjasama dengan kami, misalnya seperti SMA Katolik, kolaborasi kegiatan Durimi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, atau kerjasama seperti Drobo. Bapak Ibu yang sudah pernah pinjam buku ke perpustakaan, yang Drobook itu yang 50 lembar, mohon maaf 50 eksemplar untuk 1 bulan. Jadi pinjam buku sebanyak 50 eksemplar dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian yang nomor 6 itu penguat, ini ada inovasi atau kreativitas. Ini bisa dimasukkan, termasuk karya siswa ini bisa dimasukkan Bapak Ibu. Kemudian keunikan yang selanjutnya adalah prestasi. Nah, dan kolom yang ada di bawah ini adalah foto, Bapak Ibu. Ini yang saya maksudkan tadi, perbedaan antara instrumen akreditasi relaksasi tahun 2021 dengan 2022. Kalau tahun 2023 itu instrumennya sama dengan tahun 2022. Harus disertakan foto gedung atau ruang perpustakaan. Ini tampak dari depan. Kalau panjenengan lebih lengkap, jadi ruangan dalamnya juga difoto, Bapak Ibu, lengkap. Kemudian foto kepala beserta tenaga perpustakaan. Jadi ini tim yang ada di perpustakaan itu, Bapak Ibu, difoto. Kemudian foto ruang baca yang sudah saya masukkan tadi, kalau ruang gedung dari depan, dalamnya juga difoto. Kemudian foto ruang koleksi. Jadi sudut-sudut ruang koleksi juga difoto. Nah, untuk selanjutnya adalah mengisi pernyataan koleksi perpustakaan di atas 1000 judul dan telah diolah. Jadi ini ada surat pernyataan yang menyatakan kalau koleksi panjenengan itu lebih dari 1000 judul. Bukan 1000 eksemplar, Bapak Ibu, 1000 judul. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan penulisan sertifikat akreditasi. Bapak Ibu, kalau menulis ini yang lengkap, namanya sekolah itu misalnya sekolah, misalnya sekolah SD gitu, SDN 22, kecamatannya kecamatannya diikutkan, kemudian kabupatennya juga diikutkan. Karena kalau kurang lengkap, Bapak Ibu, nanti kalau ada informasi dari Perpusnas terkait sekolah lembaga-lembaga yang mana yang sertifikatnya sudah keluar, sudah terbit, itu kita lebih mudah untuk mendeteksi, Bapak Ibu, ini termasuk sekolah di wilayah Kabupaten Tulungagung atau bukan. Karena nama itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi
Kalau cuma misalnya SMPN 1 Ngunut, itu SMPN 1 Ngunut mana? Itu kadang daftar yang ada yang dikirim dari Perpusnas itu tidak lengkap Bapak Ibu. Jadi untuk nama perpustakaan itu mohon maaf, untuk nama sekolah itu harus lengkap ya. Jadi namanya sekolah lengkap, kecamatannya lengkap, sama Kabupaten Tulungagunnya juga disertakan. Untuk memudahkan kita ini ya, mendeteksi kalau itu memang sekolah di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sudah kami jelaskan ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Inggih Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pertama, yaitu tentang akreditasi perpustakaan, lebih khusus yaitu metode relaksasi. Ada pertanyaan Kak Lina? Dari perpustakaan Widyantara SMA 1 Gondang Tulungagung. Untuk sertifikat akreditasi relaksasi dikirim ke sekolah atau harus diambil? Begini Bapak Ibu J, ini ada 4 sertifikat akreditasi relaksasi yang belum diambil. Ini kami harapkan Bapak Ibu untuk mengambil di perpustakaan daerah. Nanti akan kami informasikan ke grup-grup sertifikat akreditasi yang sudah terbit. Karena menurut informasi dari provinsi, sertifikat yang di Perpusnas itu belum semua terbit untuk tahun kemarin, apalagi yang mengirim di akhir-akhir tahun 2022. Kemudian ini yang belum, yang sudah saya share di grup itu termasuk SDN 22, kemudian sama SD 3 yang dari Sumber Gempol. Kemarin sudah kami usahakan untuk menghubungi UPAS Sumber Gempol, juga ada di grup kepada Mbak siapa kemarin itu, lupa namanya saya, Mbak Vera waktu itu, yang sudah saya share di grup itu untuk SDN yang khususnya Sumber Gempol, itu bisa diambil di Perpustakaan Daerah Jalan RA Kartini nomor 11. Pada jam kerja sebaiknya diambil jam 8 sampai dengan jam 12. Karena untuk pengambilan sertifikat akreditasi ini kami minta bantuannya untuk diambil di perpustakaan daerah deh Bapak Ibu, karena keterbatasan SDM kami kalau untuk mengantar satu persatu akreditasi sertifikat itu ke lembaga panjenengan. Untuk yang sudah terbit, yang sudah saya share, segera diambil, bisa dititipkan misalnya yang satu UPAS gitu ya, satu kecamatan itu bisa salah satu mengambil, nanti menandatangani tanda terima, kami titipkan di layanan perpustakaan daerah J. Di situ
nanti panjenengan ngendikan kalau mau mengambil sertifikat akreditasi relaksasi gitu nggih. Tinggal tanda tangan tanda terima aja gitu. Mohon maaf nggih, kami belum bisa untuk mengirim sertifikat ke lembaga panjenengan karena keterbatasan SDM kami. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SDN 1 Dono. SDN Dono sudah ikut akreditasi perpustakaan. Masa berlaku sertifikat sampai 2024. Apa di tahun 2024 nanti harus mengajukan lagi? Begini, Bapak Ibu. Kalau tahun 2024 panjenengan sudah siap untuk mengikuti akreditasi reguler, itu bisa didaftarkan. Kalau panjenengan sudah siap, kemarin sudah saya share di grup instrumen akreditasi relaksasi untuk yang baru, yang tahun 2023. Ini yang 9 komponen ya Bapak Ibu. Nanti panjenengan misalnya mau mengajukan akreditasi reguler, nanti bisa menghubungi kami. Kami bantu untuk caranya mengisi ya. Nanti kita zoomkan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti belum siap, tidak harus mengikuti akreditasi reguler dulu. Panjenengan siapkan karena untuk kalau sudah akreditasi relaksasi itu tidak boleh ikut akreditasi relaksasi lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah akreditasi relaksasi kedepannya adalah mengikuti akreditasi reguler ya. Karena kalau akreditasi reguler itu kita membuat borang ya. Itu memang tidak mudah, tapi Bapak Ibu tetap semangat, J. Kalau kita jalani dengan semangat, pasti semuanya bisa. Seperti yang kami jalani kemarin, J. Kita 6 bulan untuk menyiapkan akreditasi. Dan kami juga belum ada pengalaman sebelumnya untuk mengerjakan akreditasi relaksasi. Tapi dengan kita belajar, dan selain googling, kita juga bertanya ke perpustakaan yang sudah melakukan akreditasi reguler. Jadi panjenengan nanti bisa tanya-tanya ke ke SMA 1 Kedungwaru atau SMA N1 Ngunut. Bertanya dengan kami juga bisa Bapak Ibu, nanti kita sharing bareng-bareng ya, kita zoomkan. Jadi nanti kalau panjenengan semua berencana untuk akreditasi reguler, mohon dipersiapkan panjenengan pirsani yang instrumen apa yang harus dicukupi, yang ada di instrumen yang terbaru yang 9 komponen. Gitu J, Bapak Ibu. Kalau yang untuk Semuket sama SMA N1 Ngunut kemarin yang masih 6 komponen. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga masih 6 komponen. Yang baru itu 9 komponen. Itu sebenarnya hanya dipisah aja Bapak Ibu. Sebenarnya instrumennya nggak jauh berbeda. Cuma dipisah aja jadi 9 komponen. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, J. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan mengisi instrumen, sudah terbiasa dengan mengikuti lomba, nanti bertahap perpustakaan panjenengan akan berubah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Monggo Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti bisa langsung bertanya di grup aja, J. Untuk mempersingkat waktu, nanti bisa bertanya di grup.
Silahkan kalau mau tanya-tanya tentang NTT atau akreditasi atau lomba. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, akan kami kembalikan ke pembawa acara. Ini akan dilanjutkan Bu Tahta sama Bu Yesi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina atas materinya tentang akreditasi perpustakaan di tahun 2023. Untuk selanjutnya adalah materi lomba perpustakaan dan pendataan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Bu Yesi dan Bu Tahta. Bagaimana, apakah sudah siap? Baik, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu terkait pendataan perpustakaan dan juga lomba perpustakaan untuk tingkat SD dan juga SMP. Izin share screen ya. Jadi untuk agenda perpustakaan tahun 2023 ini, perpustakaan Tulungagung itu agendanya ada 3, yaitu yang pertama ada lomba perpustakaan sekolah, kemudian ada pendataan, dan juga akreditasi. Untuk akreditasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina. Untuk selanjutnya izin menyampaikan terkait lomba perpustakaan untuk tingkat SD dan juga SMP. Jadi lomba ini, nah berikut adalah timeline jadwal lomba perpustakaan tingkat SD dan juga SMP. Mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang berada di tingkat SD dan juga SMP, terakhir pengumpulan kuesioner yaitu tanggal 3 Februari 3 Februari 2023. Nah, jadi masih ada waktu 2 hari lagi. Kami berharap kepada Bapak Ibu yang ada di tingkat SD maupun SMP untuk berpartisipasi dalam lomba ini, karena lomba perpustakaan ini belum tentu diadakan setiap tahun. Jadi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi mengikuti lomba itu tidak perlu takut karena lomba ini nanti akan menjadi dasar untuk sebagai pembinaan kami. Dan juga lomba ini nanti hanya mengirimkan kuesioner saja untuk bukti fisiknya nanti setelah dipilih 10 nominator. Jadi kami permudah ini dengan hanya mengirimkan kuesionernya saja. Untuk terakhir tanggal 3 Februari masih ada waktu. Kami tunggu untuk mengumpulkan kuesionernya, bisa mengumpulkan melalui WA maupun dikumpulkan langsung melalui Dinas Perpustakaan yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, maupun di email juga bisa. Kami tunggu Bapak Ibu partisipasinya. Jadi untuk pengelola SD maupun SMP dalam pengisian borangnya, apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Jika nanti ada kesulitan, bisa disampaikan langsung maupun
bisa japri ke kami seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke Oke, selanjutnya untuk pendataan perpustakaan di sini ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu pendaftaran nomor pokok perpustakaan. Nah, kemarin di akhir tahun 2022 kami melakukan pendataan perpustakaan, sudah dapat beberapa nggih, sudah ada Zoom juga, tapi masih banyak juga dari sekolah-sekolah yang belum terdaftar atau belum mendapatkan nomor pokok perpustakaan. Nah, untuk mendaftarkan nomor pokok perpustakaan bisa melalui ini Bapak Ibu, bisa membuka data.perpusnas.go.id. Nah, ini nanti dicari dulu, registrasi dulu akunnya, akun dari pengelola perpustakaan masing-masing. Setelah itu, setelah registrasi, dicari dulu perpustakaannya, apakah sudah terdaftar di datanya Perpusnas. Kalau sudah terdaftar, nanti tinggal dihubungkan saja. Dan kalau misalkan sudah dicari tapi datanya tidak ada, bisa didaftarkan nama perpustakaannya. Jadi nanti misalkan ada kesulitan untuk pendaftaran NPT ini, bisa langsung menghubungi kami ya, melalui WA. Kemarin sudah kami sampaikan surat ke sekolah ataupun ke dinas pendidikan. Itu ada kontak personnya, ada saya dan ada Pak Anang untuk admin dari pendataan perpustakaan NPT. Selanjutnya, yang kedua, dari pendataan perpustakaan itu ada indeks pembangunan literasi masyarakat. IPLM ini adalah pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nah, dalam menentukan indeks pembangunan literasi masyarakat ini, kami menghimpun data dari perpustakaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Baik itu dari perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan ataupun TBM. Jadi semuanya nanti kami data, salah satu datanya nanti ada di link presensi. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka link presensi sekarang, kami pandu untuk mengisi data yang ada di presensi. Data yang ada di presensi pendataan dan pembinaan perpustakaan ini nantinya akan kami jadikan panduan untuk menghitung nilai IPLM Kabupaten Tulungagung. Sudah dibuka nggih untuk link presensinya? Yang pertama ada nama peserta. Nama peserta ini nantinya akan kami gunakan untuk membuat sertifikat. Jadi untuk nama peserta ini harap diisi dengan benar dan nanti diingat-ingat nggih namanya yang dituliskan seperti apa. Misalkan ada gelarnya, nanti juga waktu
waktu mencari sertifikatnya nanti agar gampang. Selanjutnya ada klaster. Di sini ada klaster SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Selanjutnya ada instansi. Ini diisi instansi masing-masing, ya. Untuk linknya sudah kami sampaikan di kolom chat. Selanjutnya untuk kecamatan, bisa diisi kecamatannya. Lalu ini Bapak Ibu yang kami gunakan untuk penghitungan nilai IPLM. Yang pertama ada jumlah siswa. Jumlah siswa ini jumlah siswa yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Selanjutnya ada jumlah koleksi perpustakaan. Nah, yang pertama ini jumlah koleksi perpustakaan dalam judul. Judulnya ada berapa? Misalkan ini sebagai contoh saya isi 500 ya. Misalkan ini ada 500 judul. Lalu yang kedua, selanjutnya ada jumlah koleksi perpustakaan dalam eksemplar. Jadi beda ya Bapak Ibu. Yang pertama ini jumlah koleksi perpustakaan dalam judul. Dan yang kedua ada jumlah koleksi perpustakaan dalam eksemplar. Nah, misalkan datanya dari perpustakaan panjenengan belum ada, bagaimana mengetahui jumlah judul dan eksemplarnya? Misalkan dalam jumlah judul itu ada 500 judul, ya. Untuk eksemplarnya nanti dikira-kira saja. Dikira-kira saja, jadi misalkan satu judul itu ada berapa eksemplar, bisa dikalikan. Jadi misalkan satu judul ada 2 eksemplar, itu nanti tinggal dikalikan 500 dikali 2. Jadi untuk eksemplarnya ada 1000 eksemplar. Ini bagi perpustakaan yang mungkin datanya belum lengkap. Belum ada data untuk jumlah koleksi perpustakaan, ya. Bisa dikira-kira seperti itu. Selanjutnya, ada jumlah tenaga perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan ini sesuai dengan struktur organisasi yang ada di perpustakaan panjenengan. Jadi ini termasuk kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Nah, misalkan di perpustakaan SD, perpustakaan SD kan biasanya cuma ada 1. Nah, itu ditulis 1. Tapi kalau misalkan ada lebih dari 1, dituliskan di sini tenaga perpustakaannya lebih dari 1. Selanjutnya, yang harus diisi ada jumlah kunjungan perpustakaan per hari pada tahun 2022. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari pada tahun 2022 ini mungkin sudah ada datanya ya dari perpustakaan masing-masing. Biasanya kan di perpustakaan itu kita membuat laporan statistik untuk kunjungan. Nah, untuk datanya bisa dilihat dari situ ya. Itu per hari. Jadi misal satu hari ada berapa siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Misal ada 30 atau ada berapa. Selanjutnya, ada jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Misalkan perpustakaan itu melakukan kegiatan sosialisasi. Itu berapa siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut. Contoh kegiatan sosialisasi perpustakaan itu misalkan kalau di sekolah itu waktu orientasi siswa baru. Nah, biasanya itu kan dikenalkan dengan perpustakaan. Salah satu kegiatan sosialisasinya bisa dilihat dari situ. Berapa siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada jumlah anggota perpustakaan.
jumlah anggota perpustakaan ini untuk perpustakaan sekolah terdiri dari jumlah siswa, lalu jumlah pendidik, dan juga jumlah tenaga kependidikan. Jadi semua warga sekolah itu menjadi anggota perpustakaan. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan, nggih? Dari kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Binti Zahro. Untuk pojok baca itu apa sama dengan yang dimaksud dengan sudut baca yang ada di tiap kelas? Sama, Ibu. Jadi untuk pojok baca itu sama dengan sudut baca. Jadi bisa dihitung pojok baca ataupun sudut baca itu. Untuk presensinya, link presensi ada di kolom chat. Bapak Ibu silahkan mengisi presensinya, nggih. Untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Bisa bertanya baik tentang lomba perpustakaan, akreditasi, ataupun pendaftaran NPP. Hari ini cukup banyak ya yang berpartisipasi dalam pagi hari ini. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Ibu Ismawati dari MA atau Hiriah. Ini menanyakan terkait nomor NPP-nya kok belum muncul. Kami bantu untuk mengecek, nggih. MA atau Hiriah. Baik. Untuk MA atau Hiriah, nah setelah kemarin panjenengan mendaftarkan perpustakaan itu, nanti di dalam jenengan buka lagi nggih profilnya, itu nanti ada pilihan pendaftaran NPP. Kemarin untuk Ibu Ismawati sudah mendaftarkan NPP apa belum, nggih? Sudah didaftarkan apa belum? Selanjutnya, dalam keterangannya belum terdaftar. Kalau misalkan belum terdaftar, berarti panjenengan mendaftarkan dulu. Didaftarkan dulu NPP-nya. Buka profilnya NPP, nggih, Ibu. Dibuka dulu profil NPP-nya. Nanti di situ ada pendaftaran NPP, panjenengan klik. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk kuesioner poin E nomor 3 bisa dijelaskan, Bu. Baik, untuk NPP mungkin bisa chat nggih ke kami
permasalahannya apa, nanti kami bantu. Karena kemarin juga banyak yang sudah mendaftarkan perpustakaannya, tapi belum mendaftarkan NPP. Nggih. Jadi Ibu Binti Zahro, nggih, yang poin E terkait SDM nomor 3 nggih, jumlah peningkatan kompetensi berkelanjutan. Nah, ini termasuk pelatihan, BIMTEK, seminar, dan lain-lain dalam bidang perpustakaan yang diikuti dalam 3 tahun terakhir. Nah, jadi ini misal Ibu mengikuti pelatihan atau seminar terkait perpustakaan, di bidang perpustakaan dalam 3 tahun terakhir, itu berapa kali Ibu mengikutinya? Lebih dari 4 kali, 3 kali, 2 kali, atau kurang dari 1 kali. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini berarti dari tahun 2021. Nggih, dari 2021 nggih Ibu menghitungnya. Jadi selama dari 2021 sampai dengan 2023 ini Ibu mengikuti misal seminar berapa kali, ngoten Ibu? Itu bisa juga webinar ya kalau Sekarang webinar seperti Zoom seperti ini bisa nggih. Nanti kan ada sertifikat yang nanti bisa dijadikan bukti fisik seperti itu. Nggih. Ngoten nggih Ibu? Dari perpustakaan Widyantara, apabila nama di NPP masih menggunakan nama perpustakaan lama, nama perpustakaannya apa nggih untuk perpustakaan Widyantara? Nanti kami bantu untuk mencari dari sini. Nggih, bisa diketik ulang di kolom chat nggih. Untuk perpustakaan Widyantara bisa dituliskan di kolom chat. SMA Negeri 1 Bunda. Perpustakaan. Ada 2 nggih. Ini nggih ada 2 nggih datanya. Perpustakaan SMAN 1 Bundang. Nah, ini untuk NPP yang dipakai di yang mana nggih, Ibu? Ini ada yang berakhiran 3 dan 4. Nah, ini nanti yang digunakan salah satunya. Ini untuk nama perpustakaannya mau diganti. Diganti dengan perpustakaan Widyantara nggih. Nggih, yang dipakai yang 003 nggih. Nggih, sebentar Ibu nggih, masih loading ini. Nggih, bagi yang belum
mendaftarkan akun menjadi admin NPP sekolah masing-masing bisa mendaftar di data.perpusnas.go.id. Nah, bisa buka ini nggih linknya untuk pendaftaran admin NPP perpustakaan panjenengan masing-masing. Widyantara, Nggih, SMA, SMA, SMAN. Seperti ini nggih Ibu penulisannya. Perpustakaan Widyantara SMAN 1 Gondang. tambah Tulungagung, nggih, baik. Gondang Tulungagung. Oke, seperti ini nggih, Bu. Oke, kalau sudah kami simpan nggih. Oh, ini ada yang harus diisi nggih, kelurahan atau desanya masuk pundi nggih, Ibu? Mohon diinfokan. Bendungan, nggih. Sampun nggih, sudah kami perbarui untuk nama dari perpustakaan SMAN 1 Gondang Tulungagung. Selanjutnya, ada pertanyaan. Untuk koleksi referensi apa sama dengan koleksi ensiklopedia? Oke. Jadi koleksi ensiklopedia itu termasuk dalam koleksi referensi. Mungkin kemarin ini ada di formnya NPP nggih, Bapak Ibu. Untuk ensiklopedia dan referensi. Apa nih? Untuk jadi ensiklopedia itu dihitung ke dalam koleksi referensi. Koleksi referensi itu ada ensiklopedia, ada kamus, Nggih, ini mungkin pertanyaan dari nomor 3 ini nggih, jenis buku referensi yang dimiliki nggih. Jadi kamus, ensiklopedia itu termasuk ke dalam koleksi referensi. Jadi nanti bisa dihitung nggih, Ibu. Jenisnya. Ini ada pertanyaan dari SDN 1 Tanggul Gundung. Untuk pelayanan per hari gimana mengisinya? Sedangkan pelayanan peminjaman di SD saya hanya di hari Jumat dan Sabtu. pelayanan. Ini yang tadi nggih, kunjungan. Tidak apa-apa Ibu diisi yang berkunjung di hari itu saja. Di poin ini Oh, jam buka perpustakaan nggih. per minggu. Nggih, jam buka perpustakaan berarti disesuaikan saja dengan yang ada di sekolah masing-masing. Misalkan Jumat Sabtu berarti 2 hari nggih. Untuk 1 harinya itu ada berapa jam? Misalkan untuk 1 hari dari jam 7 sampai jam 12. Itu kan ada 5 jam. Nggih, ada 5 jam untuk 1 hari berarti dikalikan 2. Jika pelayanan di
perpustakaannya hanya Jumat dan Sabtu, berarti jumlah jam buka perpustakaannya sekitar 10 jam. Nanti bisa dijawab yang D, nggih, Ibu. Di sini nanti bisa dijawab D. Kurang dari 21 jam. Oke. Tidak apa-apa Ibu, diisi yang seadanya saja. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk menjadi admin dari NPP sekolah masing-masing pripun nggih? Nggih, nanti dibuka data.perpusnas.go.id, Bu. Nggih, silahkan dibuka nggih, Bu. Ya, sebetulnya untuk pendaftaran admin NPP ini kami sudah melakukan sosialisasi di akhir tahun 2022 kemarin. Tapi kemungkinan banyak yang suratnya itu tidak sampai ke sekolah masing-masing, Ibu. Oke. Oke. Nah, untuk setelah buka data.perpusnas.go.id, nanti yang tampil seperti ini. Oke. Ini Mohon sedikit. maaf ini untuk jaringannya sedikit Mas. Kemudian ini registrasi dulu nggih sebelum nanti masuk ke sini. Ini diklik registrasi, Ibu nggih. Nah, kemudian nanti dilengkapi ini nama, email, nomor HP. Ini nomor HP-nya, Ini nomor HP dari pengelola perpustakaan. Jadi nomor HP Bapak Ibu sendiri, nggih, bukan nomor HP dari, bukan nomor sekolah, karena nanti agar memudahkan kami dalam menghubungi pengelola sekolah pengelola perpustakaan masing-masing. ini untuk emailnya juga email yang aktif nggih, email Bapak Ibu yang aktif. Untuk selanjutnya kata sandi. Nah, nanti kata sandinya meliputi Ada huruf besar, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. ini jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, kalau bisa dicatat agar nanti mudah saat loginnya. Ya. Jadi yang belum terdaftar dalam akun NPP bisa registrasi dulu. Kalau kemarin yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftar di akun NPP bisa langsung klik masuk. Oke, tadi kan ada dua pilihannya, registrasi dan masuk. Nah, setelah itu, setelah mengisi formnya, dipilih yang saya hanya mendaftar sebagai user, nggih. Dipilih saya hanya mendaftar sebagai user. Setelah itu diklik buat akun, diisi captcha-nya dan buat akun. Ya, dicoba dulu ya dari SMA Gondang ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Untuk link presensi jumlah pengunjung per hari, bagaimana jika hanya pelayanan Di hari Jumat? Mboten apa-apa Ibu, diisi yang hari Jumat dan Sabtu aja. Rata-ratanya berapa yang berkunjung ke perpustakaan? Oke, misal satu hari ada 30 gitu. Di rata-rata gitu, dari 2 hari itu berapa? Dan untuk NPP mungkin yang belum paham ya. Nanti mungkin kita Zoom sendiri untuk NPP ya. Atau mungkin dari perpustakaan SMA Gondang kalau ada kesulitan bisa japri ke kami gitu. Di grup wonten ada Bu Yesi sama Pak Anang. Yang belum masuk grup, silahkan masuk ke grup masing-masing ya. Ada perpustakaan SD, SMP, dan SMA. Ini kami sapa dulu nggih dari perpustakaan SD dan juga SMP.
monggo berpartisipasi nggih dalam lomba perpustakaan ini. Untuk sementara lomba perpustakaan ini di awal semester ini dari perpustakaan SD dan perpustakaan SMP. Untuk lomba perpustakaan SMA mungkin akan dijadwalkan di semester berikutnya atau selanjutnya nggih. Ayo untuk dari SDN Mulyasari mungkin dari ini ada Ibu Vera dari SDN Sambil Jajar. Monggo Ibu mengikuti lomba karena ini lomba nanti juga sebagai sarana kami untuk ini nggih pembinaan perpustakaan. Nanti tidak lanjutnya ada pembinaan perpustakaan. Jadi untuk instrumen lombanya itu diisi sesuai dengan keadaan yang ada di perpustakaan panjenengan masing-masing. Kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan instrumen lomba, dan kami harap nanti banyak yang menyusul ya untuk mengirimkan instrumen lombanya. Nggih, masih ada waktu nggih 2 hari, nanti terakhir hari Jumat. Nggih. Kemarin kita sudah berkunjung ke beberapa sekolah nggih untuk akhir tahun kemarin. Salah satunya kemarin kita ke SD Tanggul Kundung. SD Tanggul Kundung ini di Kecamatan Besuki nggih. Dan di sana itu perpustakaannya cukup baik ya, Bu Tata. Untuk administrasinya juga sudah baik, jadi kami harap nanti dari Pengelola SD SDN 1 Tanggul Kundung bisa mengirim bisa berpartisipasi dalam lomba. Terus lalu ini juga tidak harus yang sudah berotomasi nggih Bapak Ibu. Misalkan perpustakaannya pengelolaannya masih manual, bisa mengikuti lomba juga. Jadi ini untuk semua perpustakaan SD, SMP. Tujuan kita mengadakan lomba ini sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dari perpustakaan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini. Jadi tidak usah takut untuk mengikuti lomba, cuma mengisi instrumennya itu hanya diisi ABCD-nya saja. Dan nanti ada kami pilih 10 nominator. Nah, dari 10 itu nanti baru melengkapi bukti dukungnya. Bagi yang belum presensi, monggo presensi dulu nggih. Untuk link presensinya ada di kolom chat. Bisa dipresani di kolom chat untuk link presensinya. Dari SDN 3 Tamban, setelah membuka link Perpusnas, tekan apa? Ini panjenengan belum daftar nggih. Jadi setelah membuka linknya, itu diklik registrasi. Ini masih loading nggih dari SDN 3 Tamban. Jadi setelah klik data.perpusnas.go.id, itu nanti ada di atas, pojok atas itu ada tulisan masuk dan registrasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang dulu kemarin sudah registrasi, bisa klik masuk untuk masuk ke akunnya masing-masing. Dan yang belum registrasi bisa diklik registrasi. Nggih, nama petugas atau petugasnya. pengurus perpustakaannya. Ini email yang aktif dan juga nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungi. Untuk kata sandinya ada perpaduan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Ini kata sandinya jangan sampai lupa, karena ini untuk nanti sebagai sarana kita buat login.
Nggih. Bisa dilengkapi nggih dari SDN 3 Tamban. Nanti buat akun, kemudian balik lagi ke Setelah buat akun nanti ada email konfirmasi, email verifikasi. Nggih, nanti panjenengan dapat email verifikasi dari Perpusnas. Itu nanti diklik diverifikasi, setelah itu baru bisa masuk ke akunnya, akun panjenengan. dari SD Tanggul Pundung. Linknya bisa dikirim ulang ke ya, link presensi nggih, akan kami share. Nggih, sudah kami share nggih, silahkan dilihat linknya. Nggih. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait NPP, akreditasi dan juga lomba? Dan untuk akreditasi relaksasi nggih, ini kesempatan untuk yang belum melakukan akreditasi. Karena untuk akreditasi relaksasi ini hanya cukup mengirimkan atau mengisi data yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lina. Karena untuk akreditasi reguler itu kita harus mengisi borang yang di dalamnya itu ada beberapa bukti dukung yang mungkin kalau kita itu agak kerepotan mengisi bukti dukungnya. Jadi bisa memanfaatkan relaksasi akreditasi. Cuma mengirimkan data tadi. Untuk formnya sudah kami share nggih, sudah kami share di grup perpustakaan masing-masing. Dan kemarin sudah ada beberapa dari sekolah SD, SMP, SMA yang sudah mengikuti relaksasi akreditasi di tahun 2022. Dan kami harap di tahun 2023 ini yang kemarin belum melakukan relaksasi akreditasi bisa ikut relaksasi akreditasi di tahun ini. Karena kita juga belum tahu nanti di tahun depan masih ada apa tidak untuk program akreditasi relaksasi ini. Bila ada kesulitan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, baik, jika belum ada pertanyaan lagi, kami kembalikan ke moderator Bapak Anang. Inggih, terima kasih atas materi yang disampaikan Ibu Yesi dan Ibu Tahta. Jadi perlu saya highlight sekali lagi bahwa di tahun 2023 ini Bapak Ibu, perpustakaan memiliki 3 kegiatan besar, yaitu yang pertama ada lomba perpustakaan tingkat SD SMP, kemudian yang kedua ada akreditasi perpustakaan sekolah, dan yang ketiga ada pendataan perpustakaan sekolah yang berbasis NPP dan IPLM. Nah, ketiga kegiatan ini jangan Bapak Ibu anggap besar nggih, karena ketiga kegiatan ini sama-sama tentang pengumpulan data dan datanya itu hampir sama. Jadi ketika melakukan satu kegiatan, daripada nanti bolak-balik, lebih baik sekali mengerjakan data, tapi 3 kegiatan bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian informasi yang paling urgent, mohon Bapak Ibu untuk kuesioner lomba perpustakaan bisa segera dikumpulkan, bisa via fisik atau file. Kalau fisik silakan dikumpulkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Untuk file silakan dikirim ke email. Kemudian konfirmasinya melalui WhatsApp. Nah, kemudian yang terakhir untuk materi dan presensi kegiatan Zoom rapat hari ini bisa diakses di kolom komentar
materi dan presensi bisa Bapak Ibu klik nih. Materinya terdiri dari berkas lomba, ada form relaksasi akreditasi dan materi PPT. Untuk presensi nanti selanjutnya kita agendakan untuk pembuatan sertifikat. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp masing-masing tingkatan, dari tingkat SD sampai SMA sudah ada. Jika ada Bapak Ibu yang belum tergabung di grup, silakan nanti ikut di grup nih. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Terima kasih telah bergabung dengan Zoom rapat pendataan dan pembinaan perpustakaan sekolah di Kabupaten Tulungagung tahun 2023. Semoga ke depan kita bisa membenahi perpustakaan kita masing-masing demi mewujudkan Indonesia yang literat. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.